Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Inliani Wungkar dari Kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Cahaya Bangsa Indonesia. Pertanyaan saya, jika Musa menuliskan kitab Taurat, bagaimana ia bisa mengetahui peristiwa yang terjadi sebelum ia lahir, seperti penciptaan dunia? Apakah Musa menerima wahyu langsung dari Tuhan, seperti pengalaman dari Rasul Yohanes saat dia menerima wahyu tentang langit baru dan bumi baru? Demikian, terima kasih. Menarik ya. Ketika Musa menulis kitab Torah dan dia naik ke gunung Tuhan dan dia di situ tidak makan, berpuasa selama 40 hari, dia mulai menuliskan hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau Anda tadi nonton, tadi ada gambar bagus tadi mengenai Musa yang menjadi Prince of Egypt, itu judulnya Exodus, Gods and King. Itu bagus sekali untuk menggambarkan bagaimana Musa mengetahui ribuan tahun sebelum dia ada. Nah, tadi sudah dijawab sendiri oleh si penanya. Apakah seperti wahyu yang diterima oleh Yohanes, ya? Yohanes ketika dia menuliskan kitab Wahyu, ketika dia menggambarkan tentang surga. Ya, seperti itulah. Jadi Tuhan memberikan inspirasinya kepada Musa, atau dia datang dengan rupa malaikat Tuhan, Tuhan besar-besar itu. Nah, itu disebut dalam teologi Kristen sebagai teofani, atau bahkan ada yang menyebut itu Kristofani. Penampakan Allah di Perjanjian Lama datang kepada Musa, ngasih tahu bagaimana zaman dahulu langit dan bumi itu diciptakan sampai kepada zaman leluhur Israel, yaitu mulai Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ada yang menarik dalam kisah Musa ini. Di dalam kitab Torah, ternyata di dalam bagian akhir itu tertulis kematiannya. Nah, banyak orang mengatakan kalau gitu kitab Torah bukan tulisan Musa dong. Kira-kira tulisan siapa ini? Nah, jadi bagaimana Musa itu bisa menulis sendiri tentang kematiannya? Bagaimana Musa bisa menulis sendiri tentang kematiannya? Tafsir pertama, oh ya, seperti dia mengetahui masa lalu dari inspirasi Roh Kudus, Tuhan bisa saja dong ngasih inspirasi bagaimana dia mati. Nah, itu tafsiran pertama. Anda boleh setuju, boleh enggak. Tapi ada tafsiran kedua, bahwa memang kitab Torah ditulis oleh Musa, yang menuliskan hikayat Musa sejak lahir. Nah, kemudian Musa mati, belum sempat nulis kematiannya. Masa pemimpin besar seperti ini kematiannya nggak ditulis? Maka di bagian penulisan kematiannya Yosua yang nulis, yaitu abdinya. Jadi ada dua tafsir kan. Jadi Yosua hanya menulis bagian akhir mengenai kematian Musa. Anda mau pilih mana? Tafsiran yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya terserah. Dua-duanya bagus kok, ya kan? Nah, tapi yang menarik, dan ini yang menjadi judul buku saya yang terakhir, judulnya Mitat Nesika. Mitat Nesika bahasa Ibrani, bahasa Indonesianya itu ciuman ilahi di pembaringan. Ciuman ilahi di pembaringan itu adalah cara matinya Musa. Cara matinya Musa ditulis dalam Ulangan 34 ayat 5. Saya bacakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai firman Tuhan. Ya, perhatikan, sesuai firman Tuhan. Bahasa Ibraninya Al-Pi Adonai. Al itu oleh karena, Pi itu mulut, Adonai Tuhan. Berarti matinya Musa gara-gara dicium oleh Tuhan. Maka Musa ketika mati, matanya masih tajam dan badannya masih kuat karena dia cuma mati
dicium oleh Tuhan dengan cara yang indah. Kenapa? Nah, ini juga ada tafsiran dari para rabi. Kenapa Musa diberikan kematian yang indah dengan cara dicium Tuhan? Dicium Tuhan. Saya boleh bersaksi tentang ayah saya yang meninggal tahun umur 84. Beliau orang yang kehidupan doanya itu sangat bagus dan menjadi teladan bagi anak-anaknya dan cucunya. Suka doa pagi, jam 3 sudah doa pagi. Lalu kemudian ngapa-ngapain, terus tidur sebentar, kemudian mandi, baru makan. Dan itu dia lakukan terus-menerus sampai akhir hidupnya. Hari itu, mungkin sebelum itu, tahun 2021 kira-kira kita kan kena pandemi, ya kan? Nah, kemudian bapak saya yang sudah tua ini bilang sama saya, kamu nyanyi dong sama Rina, sama Shena, ponakan saya, lagu pulang. Wah, ini ada orang tua minta saya nyanyi lagu pulang. Ini harus, jangan-jangan ini dead wish. Lagunya Pak Erasus. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang gurun, tak bertepi Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Lawang liriknya kayak begini. Nah, saat itu lagi pandemi. Waktu saya rekaman lagu ini, yang rekam itu balik-balik mendengar Innalillahi, Rest in Peace, lagunya serem lagi yang direkam. Lalu jadilah lagu itu. Nah, lagu itu kemudian saya perdengarkan ke bapak saya. Beliau mendengarkannya 2 minggu terus menerus lagu itu. Dan di hari itu kan kakak saya tinggal di Jakarta, jadi nggak ikut rekaman. Jadi beliau 2 anaknya ikut rekaman nyanyi lagu pulang. Anak pertamanya nggak ikut rekaman dan beliau meninggal di hari ulang tahun kakak saya yang pertama 10 Agustus. Wow. Dan doa, habis doa, mandi sebentar, makan, masih bisa makan sendiri, hanya minum susu yang harus disuapin. Baru disuapin beberapa, langsung pergi begitu saja, nggak pakai keselak. Dan saya melihat, oh, mati dengan cara dicium Tuhan dalam Ulangan 34 ayat 6 ternyata masih ada. Jadi semoga kita semua mendapatkan kematian yang indah seperti Musa yang dicium Tuhan pergi begitu saja. Nggak usah pakai ada banyak kabel-kabel dipasang di tubuh kita, pulang dengan sempurna. Begitu, cukup. Terima kasih pertanyaannya. Silakan. Jalur selanjutnya.